Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu tentang untuk tugas Big Data kali ini kami tentang pengambilan dataset. Kami mengambil dataset tentang smartphone. Yang pertama di sini kami beranggotakan Ade Surya, lalu saya sendiri Amelia Stefani Gunawan, kemudian Andika Gemar Masahid. Lalu untuk latar belakang pengambilan dataset kami ini, biasanya untuk dataset smartphone itu dilakukan untuk berbagai tujuan penelitian dan pengembangan, termasuk analisis pasar, pengembangan produk, dan penelitian konsumen. Dataset ini mencakup berbagai informasi seperti spesifikasi teknik, harga, popularitas merek, ulasan pengguna, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa latar belakang umum yang mungkin menjadi alasan untuk pengambilan dataset smartphone ini. Yang pertama ada analisis pasar, di mana perusahaan teknologi dan konsultan pasar sering memerlukan data tentang tren penjualan smartphone, preferensi konsumen, dan perbandingan fitur untuk memahami pasar dan pesaing. Lalu yang kedua ada penelitian akademis, di mana para peneliti dalam bidang ilmu komputer, ekonomi, atau sosiologi dapat menggunakan data ini untuk menguji hipotesis, menganalisis dampak sosial dari teknologi, atau mengembangkan model prediktif. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk, di mana perusahaan teknologi membutuhkan data tentang spesifikasi teknis, harga, dan fitur-fitur lainnya dari smartphone untuk merancang produk baru atau mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian ada evaluasi kinerja, di mana ulasan pengguna dan data kepuasan pelanggan itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja produk dan mendapatkan wawasan untuk meningkatkan desain dan layanan. Lalu pengujian algoritma, data tentang kinerja prosesor, kamera, atau baterai smartphone bisa digunakan untuk menguji dan memvalidasi algoritma dalam konteks aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada perbandingan fitur, di mana dataset dapat digunakan untuk melakukan perbandingan mendalam antara fitur-fitur yang dimiliki oleh berbagai model smartphone dari berbagai merek. Ini itu dapat membantu konsumen atau perusahaan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu pemantauan teknologi, yang dimana pengambilan dataset smartphone ini dapat membantu dalam memantau tren teknologi terbaru seperti adopsi konektivitas 5G, penggunaan kamera berkualitas tinggi, atau pengembangan dalam desain smartphone yang lebih tahan air dan tahan debu. Kemudian analisis pengaruh harga, yang merupakan data harga dari berbagai model smartphone dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh harga terhadap penjualan dan popularitas suatu produk di pasar. Lalu segmentasi pasar tentang data konsumen yang terkait dengan preferensi merek, fitur, atau harga dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pasar yang lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasarannya mereka. Kemudian studi kepuasan pengguna, di mana ulasan pengguna dan data kepuasan pelanggan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu yang terakhir tentang prediksi penjualan, yaitu dengan menganalisis data historis tentang penjualan smartphone, termasuk faktor-faktor ekonomi dan demografis yang relevan, perusahaan dapat membuat prediksi tentang permintaan pasar di masa depan. Kemudian di sini ada pertanyaan bisnis. Apa aja sih pertanyaan bisnisnya itu? Yang pertama ada bagaimana kehadiran fitur-fitur tertentu, misalnya 5G, NFC, IR Blaster dalam mempengaruhi harga smartphone. Yang kedua, apa aja sih distribusi merek prosesor di berbagai smartphone. Kemudian yang terakhir, apa hubungan antara kecepatan prosesor dan rating smartphone. Kemudian di sini tentang dataset yang kami ambil itu, untuk sumber datasetnya kami peroleh dari website penyedia dataset Kaggle. Lalu untuk jumlah rekornya terdapat 210 baris dan 26 kolom yang berbeda di dalam dataset smartphone yang digunakan. Kemudian untuk fitur-fiturnya di dalam dataset smartphone ini terdapat fitur-fitur yaitu nama brand, model, harga, rating, fitur 5G, fitur NFC, fitur Air Blaster, merek prosesor, jumlah core, dan kecepatan prosesor. Kemudian untuk demo datasetnya akan dilanjutkan oleh Andika Surya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis data menggunakan SpicePack, menggunakan di Google Colab. Untuk yang pertama, menginstal SpicePack itu sendiri dengan cara pip install SpicePack. Setelah SpicePack terinstall, akhirnya kita menginstal dari processor dan model SpicePack. Selanjutnya kita untuk memulai SpicePack dengan memberikan nama dengan Phone Status Analysis. Untuk
yaitu yang pertama memasukkan menghubungkan produk dengan berbeda. Untuk selanjutnya yaitu memasukkan data dapat terbaca di Google Colab. Di hasilnya terdapat brand, harga, kecepatan, prosesor, baterai, dan stok juga. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan data dan statistik. Pada statistik delivery ini untuk menampilkan kolom dan tipe datanya. Untuk selanjutnya kita akan data cleansing atau pembersihan data. Untuk pada data cleansing yang pertama itu tentang mesin value, yaitu untuk menampilkan terdapat pada setiap kolom. Setelah mesin itu tentang duplikasi. Di dalam duplikasi ini menghapus baris duplikat dari hasilnya. Setelah duplikasi selanjutnya kita akan transformasi dan enrichment. Transformasi ini kita akan mengubah kolom kategori pada bagian brand menjadi indeks numerik dan indeks dengan menggunakan string indexer. Selanjutnya kita akan normalisasi data numerik. Pada data normalisasi ini kita harus mengimport standar scalar dan vektor dari modul SpiceBar. Untuk analisis dan visualisasi data akan dijelaskan oleh Mas Adi. Oke, selanjutnya adalah proses analisis dan visualisasi, di mana yang pertama kita akan analisis deskriptif. Kita akan mengelompokkan nama brand dari tiap HP dan rating yang diberikan oleh pengguna dengan menggunakan group by brand name dan metode average rating. Anda mengecekkan data merek HP dengan ratingnya yang telah diberikan oleh para pengguna. Kemudian kita akan menjawab yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kita mengatur fitur terhadap harga smartphone. Kita mengambil yang berikut memiliki fitur 5G, dan memiliki fitur filter. Mungkin kita mencari rata-rata harga dari tiap brandnya. Di sini handphone yang memiliki fitur 5G rata-ratanya tinggi daripada yang sudah memiliki aplikasi data yang lain. Jadi ini yang rata-rata tinggi itu pas-pas yang memiliki fitur 5G.
Kemudian kita akan memvisualisasikan pengaruh fitur terhadap harga smartphone. Jadi kita akan menggunakan seaborn, jadi kita akan menginstal seaborn dulu, standar dan public plot. Jadi kita akan membuat sebuah box plot untuk melihat distribusi harga berdasarkan kehadiran 5G di smartphone. Jadi box plot sudah terbuat, mana terlihat rata-rata dari harga apa yang menjadi fitur 5G lebih tinggi daripada smartphone yang kita memiliki fitur 4G. Ini adalah distribusi merek prosesor di berbagai smartphone. Kita akan menghitung distribusi prosesor di setiap smartphone yang ada di dataset. Terlihat bahwa prosesor brand dan ini adalah prosesor yang didistribusikan untuk semua smartphone yang di dataset. Kemudian selanjutnya adalah memvisualisasikan distribusi merek prosesor dari dataset yang sudah kita punya. Ini datanya dibutuhkan dengan di mana prosesor Snapdragon mendapatkan ke atas, kemudian disusul dengan Helio, Dimensity, dan Exynos, sama dengan data yang diambil sebelumnya. Dimana Snapdragon memperhatikan yang pertama, kemudian Helio, Dimensity, dan diberi data Exynos. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan terakhir adalah hubungan antara kecepatan prosesor dan rating smartphone. Jadi kita akan mencari hubungan antara rating dari smartphone tersebut dengan kecepatan prosesor yang digunakan. Di sini kita mendapatkan korelasi 0,525 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan memvisualisasikan hubungan. Di sini X berfungsi sebagai prosesor bit dan Y sebagai rating. Jadi kita memiliki datanya bahwa prosesor dengan kecepatan tinggi itu memiliki rating yang performanya bagus, karena di sini ratingnya 90 itu tidak semua prosesor yang dengan kecepatan tinggi di atas seperti itu. Oke, ini merupakan analisis dan visualisasi deskriptif. Kesimpulan dari analisis dan visualisasi deskriptif yang telah kita lakukan di sini adalah fitur mempengaruhi terhadap harga smartphone itu sendiri. Karena ada tambah fitur, pasti tambah juga tambahan harga dari fitur yang ditawarkan. Kemudian distribusi merek prosesor boleh ditunjukkan bahwa beberapa merek prosesor dominan di pasar dibandingkan dengan yang lain, seperti contohnya Snapdragon dan MediaTek. MediaTek. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah hubungan antara kecepatan prosesor dan rating. Korelasi antara kecepatan prosesor dan rating dapat menunjukkan apakah kecepatan mempengaruhi persepsi atau kepuasan pengguna terhadap smartphone tersebut. Oke, sekian saya kembalikan kepada Stefan. Presentasi